Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Karumiarde, absen 6, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan presentasikan tentang kisah Edgy dan Super Smart. Sinopsisnya, Jumat 11 Maret 1966, telepon di kediaman Maijen TNI Ibrahim Edgy berdering siang itu. Begitu diangkat oleh Pangdam 3 Siliwangi tersebut, terdengar suara Letjen TNI Maraden Panggabien, Deputi Kasat. Di seberang sana, dia memberi kabar bahwa Presiden Soekarno telah diamankan dari Jakarta ke Bogor. Menyusul terganggunya sidang kabinet di Istana Negara karena kehadiran pasukan liar. Sekira jam 15.00, giliran Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen TNI Muhammad Sabur yang menelpon Edgy. Dia menyampaikan pesan dari Presiden Soekarno agar Edgy menghadap ke Istana Bogor hari itu juga. Dengan mengendarai jeep, Bapak langsung berangkat dari Bandung untuk menghadap Bung Karno. Kenapa Kiki Edgy? Salah satu putra Ibrahim Edgy sampai di Istana Bogor jam 17.30. Edgy langsung menemui Soekarno yang baru selesai makan bersama 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Sairul Saleh, J. Leimena, dan Subandrio. Hadir pula di ruang makan tersebut Brigjen TNI Muhammad Yusuf, Brigjen TNI Amir Matsmud, dan Maijen TNI Basuki Rahmat. Saya duduk di sebelah kanan Bung Karno, Leimena di sebelah kirinya. Di hadapan Bung Karno, di deretan dari kiri ke kanan, duduklah Chairul Saleh, Basuki Rahmat, Amir Mahmud Yusuf, sedangkan Subandrio duduk di bagian lain di sebelah kiri Leimena. Ujar Ibrahim Edgy dalam Pikiran Rakyat, 7 Oktober 1989. Bung Karno lantas membacakan surat perintah 11 Maret Super Smart dan meminta Chairul untuk mengikutinya. Begitu selesai, si Bung menengok ke arah Edgy sambil berujar, "Nah, begitulah Edgy. Perjuangan itu selalu tidak ada hentinya. Perjuangan itu lama dan tidak ada hentinya." Pembubaran PKI. Begitu mendapatkan mandat dari Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, Letjen TNI Soeharto esok harinya membubarkan PKI atau yang disebut Partai Komunis Indonesia. Pembubaran tersebut disambut antusias oleh mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KMAI atau yang disebut dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI yang disebut dengan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Jakarta meliputi oleh suasana pesta kemenangan, layaknya saat rakyat London merayakan kemenangan atas kekejaman Hasil Hitler, ujar Yosar Anwar, aktivis kami KMAI dalam angkatan 66, sebuah catatan harian mahasiswa. Situasi sebaliknya terjadi di Bogor.
Menurut AKBP Mangil Martowijojo, Komandan Detesmen Kawal Pribadi Resimen Cakrabirawa, Presiden Soekarno yang baru saja terbangun dari tidur siangnya terkejut kala mendengar PKI sudah dibubarkan. Bapak sangat marah ketika beliau mendengar Jenderal Soeharto membubarkan PKI serta menafsirkan surat tugasnya secara keliru, ungkap Mangil seperti dikutip Julius Poor dalam G30S. Pelaku pahlawan dan peluang, Soeharto dianggap telah memanfaatkan surat perintah tugas untuk membuat keputusan politik. Kendati pada 2 Oktober 1965, Bung Karno berkata kepada Ibrahim Adji bahwa dirinya marah dan tindakan PKI akan mempergunakan kata-kata yang keras terhadap para tokohnya, namun membubarkan PKI tidaklah ada dalam pikirannya. Kita tidak bisa menghukum suatu partai secara keseluruhan karena kesalahan beberapa orang, kata Soekarno seperti dikutip sejarawan Aswi Warman Adam dalam Bung Karno dibunuh 3 kali, tragedi Bapak Bangsa, tragedi Indonesia, surat perintah susulan. Sehari sesudah Supersmar tersebar, pada 13 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah susulan berupa penetapan presiden yang berisi perintah untuk kembali kepada pelaksanaan surat perintah presiden atau panglima tertinggi atau mandataris MPRS atau pemimpin besar revolusi, dengan arti melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis. Menurut Julius Poor, surat ini disampaikan oleh Wapedam 32 J. Leimena langsung kepada Letjen Denny Soeharto di markas Komando Kostrad, dilengkapi pesan lisan yang kembali menegaskan, jangan sekali-sekali mengambil keputusan di luar bidang teknis militer. Bagaimana reaksi Soeharto sendiri? Alih-alih menyadari kekeliruannya dan meminta maaf, dia malah seolah menentang Soekarno. Sampaikan kepada Bapak Presiden, semua tindakan yang saya lakukan merupakan tanggung jawab diri saya. Jawabnya, Soeharto bersikeras bahwa pembubaran PKI dasarnya jelas, yakni perintah Presiden Soekarno dalam Supersmar untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi tetap terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Namun, berbeda dengan Julius Poor yang menyebut pertemuan ini terjadi di Mako Kostrad Ibrahim. Pendapat saya tentang kisah AJ dan Supersmar yang saya dapat dari artikel tersebut yaitu kadang kita harus lebih teliti untuk menilai, untuk bisa kita percaya agar tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih.